Saudari dan saudari yang terkasih, Saulus, orang beragama Yahudi, warga negara Roma, lahir di Turki Selatan. Orangnya pandai, tapi orangnya fanatik agama. Artinya menjunjung tinggi hukum Musa. Itu saja yang menyelamatkan manusia, tidak ada yang lain. Maka demi menegakkan hukum itu, dia membenci semua orang yang berani melecehkan, yang berani menertawakan hukum Musa, termasuk Yesus dari Nazaret. Untunglah, syukurlah Yesus dari Nazaret itu dihukum mati, supaya tahu jangan main-main dengan hukum Musa. Salah sendiri. Dia merasa bahwa Yesus layak mati. Karena yang paling tinggi, yang paling suci bagi manusia, itu dilecehkan olehnya. Dia hadir ketika Stefanus, yang pun melecehkan hukum Musa, mati. Hadir di situ. Dia benci sama setiap orang yang mau berani menjadi pengikut Yesus. Hidupnya mantap. Demi pengabdian kepada hukum Musa. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia tergerak oleh kebencian pada pengikut-pengikut Yesus, mau menangkap, menganiaya, membunuh orang-orang Kristen di Damsyik, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang dahsyat dalam hidupnya. Tiba-tiba dia mendengar dan dia melihat ada Tuhan Yesus. Mana mungkin? Mana mungkin? Yesus itu mati secara adil karena melecehkan hukum. Loh, sekarang suaranya ada. Sekarang dia hidup, kelihatan. Bingung dia, bingung. Tidak tahu arah hidupnya. Jadi apakah saya salah mengikuti hukum Musa? Menghukum mati Yesus dan pengikut-pengikutnya? Atau saya harus berubah? Harus mengakui Yesus itu lebih besar dari hukum Musa? Bingung dia, buta dikatakan oleh sabda Tuhan. Tidak tahu masa depan, tidak tahu tujuan hidupnya. Untuk teman-temannya baik hati membawa dia ke Damsyik. Nah, di Damsyik itu dia berjumpa dengan seorang namanya Ananias. Ananias itu mengatakan, Saulus, bukalah matamu. Lihat, saya mau ditangkap, sekarang ini saya datang kepadamu untuk menyelamatkan engkau. Jangan benci, melainkan akuilah belas kasihan, kebesaran, kemurahan hati dari Tuhan untuk kamu juga. Nah, Paulus tersentuh berubah. Bukan lagi hukum Musa menjadi nomor satu, tapi yang menjadi nomor satu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mewartakan belas kasihan, bukan kebencian, yang mewartakan pengampunan, bukan hukuman. Maka Saulus itu berubah dan menjadi pengikut Yesus. Semua orang heran. Dia yang tadinya termakan oleh rasa benci, oleh rasa mau marah, mau fanatik itu, sekarang dia menjadi lembut, menjadi hamba dari Tuhan saja. Namanya berubah dari Saulus menjadi seorang rasul namanya Paulus. Tugasnya apa? Tugasnya tak lain daripada sekarang pergi ke seluruh dunia. Sampaikanlah kepada setiap orang yang kamu jumpa bahwa Allah adalah sang pencinta. Bahwa Allah sang maha murah yang selalu berbelas kasih kepada orang. Tidak menghukum orang yang berdosa. Kalau berdosa hanya rugi sendiri. Tapi Allah itu mengampuni. Dan kita tahu pertobatan dari Paulus ini sebenarnya dasarnya bagus. Mengapa saudara Paulus ini bertobat? Paulus ini bertobat karena dia sendiri mempunyai pengalaman bahwa Yesus mengampuni dia. Itu luar biasa. Bertobat berdasarkan pengalaman. Saya berjumpa dengan Yesus. Bukan saya belajar satu tahun pelajaran agama, lulus, bukan. Saya pribadi berjumpa dengan Yesus dalam hidup saya. Saya memperoleh belas kasihan, kemurahan hati untuk saya. Maka mestinya dasar kita, kalau kita berbicara tentang pertobatan, kalau kita berbicara tentang mau dibaptis, mestinya aku telah berjumpa dengan Yesus. Maka saya usul kepada saudara,
Kalau malam hari barangkali suka berdoa, doa malam, doa tobat. Saudara hening sejenak, cari dosa. Saya hari ini salah apa? Pengakuan dosa. Usus saya supaya seterusnya saudara mencari. Apakah hari ini saya bertemu dengan Yesus? Apakah hari ini ada kejadian-kejadian yang saya harus mengakui bahwa Allah itu mencinta saya? Bersyukurlah kepada Allah. Itu dasar iman. Itu dasar untuk menjadi seorang pewarta yang baik-baik, untuk berkesaksian tentang kemurahan Tuhan. Mengikuti Yesus bukan perkara yang gampang. Banyak tantangan. Kalau kita menyusuri jalan hidup dari Paulus itu, hidupnya susah. Dilempari dengan batu. Mau dibunuh, diusir, mau dilecehkan, dipenjarakan berkali-kali. Tapi Paulus itu tetap kekeh, tetap peduli pada panggilan untuk berkesaksian. Karena apa? Saya mengalami dilindungi, disertai, dibantu oleh Tuhan Yesus. Nah, kita tahu akhirnya dia dipanggil ke Roma, dan di situ dia dibunuh secara keji dan menjadi martir. Dia seorang rasul yang sangat besar, seorang yang yakin sekali bahwa Kristus itu lebih penting daripada segala aturan-aturan yang lain. Semoga kita juga hari-hari ini mendapat kesempatan merenungkan proses pertobatan yang terjadi pada diri kita. Semoga kita pun mengalami, aku menjadi orang yang percaya pada Yesus, bukan karena pelajaran agama, tapi karena aku mengalami Tuhan menyertai, melindungi, membantu saya. Semoga demikian. Betul, amin.